Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 20 yang beranggotakan Ridwan Febriansyah dengan NIM 120210024, Tarisa Husnul Fadilah dengan NIM 120210038, Nadia Subaimun dengan NIM 120300004 dari TPB 20. Apa sih vertebrata itu? Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Secara taksonomi, manusia termasuk ke dalam kelompok ini. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyongkong tubuh primer atau notochorda atau chorda dorsalis. Ciri-ciri dari hewan vertebrata. Yang pertama, bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton. Yang kedua, khusus bagian otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak atau kranium. Yang ketiga, organ dalam seperti organ pencernaan, jantung, dan pernapasan terdapat di dalam suatu rongga tubuh atau selom. Yang keempat, sistem peredaran darah tertutup atau darah mengalir di dalam pembuluh darah. Yang kelima, alat ekskresi berupa ginjal. Yang keenam, alat pernapasan berupa paru-paru atau insang. Yang ketujuh, sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. Yang kedelapan, alat reproduksi berpasangan, kecuali pada burung. Filum vertebrata dibagi menjadi 5 filum. Yang pertama Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptilia, yang keempat aves, yang kelima mamalia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui anaknya. Umumnya mamalia ini berkembang biak dengan melahirkan, dan tubuhnya tertutupi oleh rambut. Ciri-ciri dari mamalia. Yang pertama, ciri khas dari mamalia adalah kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar atau mamae yang terdapat di daerah perut atau dada. Mamalia disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Yang kedua, mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang ketiga, memiliki suhu tubuh atau homoiderm atau suhu tubuh tetap. Yang keempat, bernafas menggunakan paru-paru. Yang kelima, tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Yang keenam, mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan hewan vertebrata lainnya. Macam-macam ordo hewan mamalia. Yang pertama, ada ordo Artiodactyla atau hewan berkaki genap. Yang kedua, ordo Proboscidea atau spesies gajah yang ada di dunia. Yang ketiga, ada ordo Carnivora atau pemakan daging. Yang keempat, ada ordo Rodentilla atau hewan yang tidak mempunyai gigi taring. Yang kelima, ada ordo Lagomorpha atau mamalia pemakan tumbuhan. Yang keenam, ada ordo Cetacean atau mamalia yang hidup di laut. Yang ketujuh, ada ordo Marsupialia atau khusus betina memiliki kantung. Yang ke-8 ada ordo Insectivora atau hewan yang suka memakan serangga, cacing, ataupun biji-bijian. Yang ke-9 ada ordo Perissodactyla atau kuku dengan jari berjumlah ganjing. Yang ke-10 ada ordo Primata atau hewan noktural, yaitu tangan besar dan memiliki jari yang digunakan untuk memanjat. Dari filum mamalia ini kita mengambil satu contoh, yaitu lumba-lumba. Lumba-lumba adalah nama umum yang diberikan untuk kelas mamalia, yaitu cetacean atau mamalia yang hidup di laut. Lumba-lumba pada hakikatnya merupakan bentuk hewan yang sangat terkenal kepandaiannya. Ikan lumba-lumba pada dasarnya merupakan hewan yang hidup bergerombol atau berkelompok di suatu wilayah. Bahkan hewan ini juga mempunyai keunikan tersendiri, yaitu tidak dapat tidur nyenyak di bawah air. Lumba-lumba juga bisa tenggelam sampai ke bawah air yang paling dalam. Biasanya, hewan lumba-lumba lebih menyukai makanan cumi-cumi dan ikan seperti ikan mulet yang berwarna abu-abu. Agar lumba-lumba bisa mendapatkan pakan lebih mudah, maka mereka memiliki cara cerdik, yaitu menggiring kawanan ikan supaya mudah ditangkap. Perlu Anda ketahui bahwa lumba-lumba pada umumnya memiliki banyak jenis atau spesies, yaitu bisa lebih dari 40 jenis lumba-lumba. Salah satunya yaitu lumba-lumba riso, lumba-lumba totor, lumba-lumba gigi kasar, dan lumba-lumba hidung botol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis lumba-lumba, yaitu lumba-lumba hidung botol.
Nama latinnya adalah Tursiopteranthus, sedangkan lumba-lumba ini dalam bahasa Inggris disebut dengan common bottlenose dolphin. Ciri-ciri lumba-lumba hidung botol memiliki warna abu-abu yang bervariasi, mulai dari abu-abu gelap di bagian atas dekat sirip punggung, lalu ke abu-abu muda ke putih-putihan di bagian bawah. Corak warna lumba-lumba hidung botol ini mempunyai sulit dilihat dari atas maupun dari bawah. Lumba-lumba hidung botol adalah yang paling populer dan sering kita lihat atraksi lucunya di video maupun di penangkaran ataupun di wahana-wahana. Habitat lumba-lumba hidung botol berada di perairan hangat di seluruh dunia dan dapat ditemui di hampir seluruh perairan kecuali Samudra Atlantik dan Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Ukuran lumba-lumba hidung botol terbesar saat dewasa memiliki panjang antara 2-4 meter dan berat dari 150-650 kg. Baiklah, yang selanjutnya adalah klasifikasi lumba-lumba. Klasifikasi yang dimiliki ikan lumba-lumba yang diuraikan sebagai berikut, yaitu lumba-lumba memiliki kingdom Animalia, memiliki filum Chordata, memiliki kelas Mammalia, memiliki ordo Cetacea, memiliki subordo Odontoceti, memiliki familia Delphinidae. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari lumba-lumba. Yang pertama, lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsang yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang ada di depan mereka, sehingga terhindar dari benturan. Yang kedua, mereka menggunakan banyak suara termaksud klik, siulan, atau cicitan. Yang ketiga, mereka mengirimkan suara dan mendengarkan gema. Ini memberitahu mereka persis apa yang ada di sekitar mereka dan di mana mangsanya berada. Yang keempat, lumba-lumba adalah binatang menyusui karena lumba-lumba adalah mamalia. Mereka hidup di laut dan sungai di seluruh dunia. Mereka adalah kerabat paus dan pesut. Yang kelima, mamalia yang cerdas ini bernafas dengan paru-paru. Lumba-lumba perlu naik ke permukaan untuk bernafas supaya tetap hidup. Untuk itu, ia harus melompat ke permukaan air untuk menghirup oksigen dengan lubang udara yang terletak di atas kepala. Yang keenam, kebutuhan makan lumba-lumba dewasa setiap harinya berkisar antara 4 hingga 5% dari bobot tubuhnya. Sementara lumba-lumba yang sedang menyusui membutuhkan makanan per hari sebesar 8% dari bobot tubuhnya. Yang ketujuh, lumba-lumba mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan mudah dijinakkan, serta dilatih oleh manusia. Dari semua jenis lumba-lumba, jenis hidung botol adalah yang paling cerdas.